Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristika Adelia Putri Natasha, mahasiswa Prodi Akuntansi kelas A angkatan 2024 dengan NIM B1C124035. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan rumus statistika sederhana yang saya mulai dengan rumus min dan max. Jadi, fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu kumpulan data. Sedangkan rumus max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu kumpulan data. Langsung ke contohnya, di sini saya sudah menyiapkan data sederhana untuk dicari nilai tertinggi dan terendahnya. Yang pertama, saya akan mencari nilai tertingginya terlebih dahulu. Caranya, klik sama dengan, lalu ketik max, buka kurung, lalu kita blok semua data yang akan kita cari nilai tertingginya, lalu tutup kurung dan enter. Jadi nilai tertinggi dari data tersebut yang kita peroleh itu 93. Untuk nilai terendahnya sama, kita klik sama dengan, kita ketikkan min, buka kurung atau shift 9, lalu kita blok data yang akan kita cari nilai terendahnya. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Jadi nilai terendah dari data tersebut yaitu 50. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan rumus sum. Jadi sum ini digunakan untuk mencari jumlah keseluruhan suatu data. Di sini ada data tabungan 5 mahasiswa dari tanggal 2 Januari sampai 4 Januari 2019. Yang pertama, kita mencari jumlah tabungan milik Ahmad. Caranya, kita klik sama dengan, ketikkan sum, buka kurung, lalu blok tabungannya dari tanggal 2 sampai tanggal 4, yaitu di sel C3 dan E3. Lalu kita tutup kurung dan enter. Jadi jumlah tabungan Ahmad dari tanggal 2 Januari sampai 4 Januari 2019 itu 145.000. Untuk mencari jumlah mahasiswa lainnya, cukup kita tarik jadi jumlah tabungan Budi ada 195.000, Citra ada 135.000, Junaid 155.000, dan Rahman 160.000. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan rumus sum IF. Jadi rumus sum IF ini sama, digunakan untuk mencari jumlah, tapi dengan syarat mempunyai satu kriteria saja. Jadi mencari jumlah untuk satu kriteria. Jadi di sini saya akan mencari jumlah tabungan untuk kriteria laki-laki saja. Jadi perempuan tidak dimasukkan. Caranya, kita klik sama dengan, kita ketikkan sum IF, lalu buka kurung, kita blok kriteria yang akan kita cari, titik koma, lalu kita buka kutip. Karena di sini kita akan mencari kriteria laki-laki dengan simbol huruf L, maka kita ketikkan L. Lalu tutup kutip, titik koma, dan kita blok total tabungan, lalu tutup kurung dan enter. Jadi jumlah tabungan untuk mahasiswa laki-laki saja itu ada 655.000. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus sum IFS. Hampir sama dengan rumus sum IF, bedanya rumus sum IFS ini digunakan untuk mencari jumlah suatu data dengan lebih dari satu kriteria saja. Nah, yang pertama kita akan mencari total power supply no ori. Kita klik sama dengan, lalu kita ketik sum IFS, buka kurung, kita klik total dari keseluruhan, klik titik koma, kita blok kriteria pertama, kita titik koma, tanda kutip pembuka,
Lalu kita ketikkan kriteria pertama yang akan kita cari, yaitu kriteria nama barang. Di sini nama barangnya itu power supply. Kutip penutup, titik koma, lalu kita blok untuk kriteria keduanya, yaitu kondisi barang. Titik koma kembali. Di sini kondisi barang yang kita cari itu no ori. Kita ketikkan tanda kutip penutup, lalu tutup kurung dan enter. Jadi untuk jumlah power supply no ori-nya itu ada 2.520.000. Yang kedua, power supply ori sama dengan ketikkan sum IFS buka kurung blok total titik koma blok kriteria pertama atau nama barang titik koma ke kutip, ketikkan nama barang yang akan kita cari, yaitu power supply. Kutip penutup titik koma blok kriteria kedua, yaitu kondisi barang titik koma kembali. Kutip pembuka, kita ketikkan kondisi barang yang kita mau cari itu ori. Kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Jadi jumlah power supply ori-nya itu ada 11.100.000 rupiah. Lanjut lagi seperti tadi, kita klik sama dengan, ketikkan sum IFS, buka kurung, blok keseluruhan total dari G3 sampai G10, titik koma, blok kriteria nama barang, titik koma kembali, tanda kutip pembuka, kita cari hard disk eksternal, koma, blok kriteria kedua, kondisi barang, titik koma kembali, kutip pembuka. Di sini kita mencari kondisi barang ori. Kita ketikkan ori, penutup, tutup kurung, enter. Jadi jumlah hard disk eksternal ori-nya itu ada 7.700.000. Nah, untuk yang keempat, kita akan mencari total hard disk eksternal no ori. Caranya sama, klik sama dengan, ketikkan sum IFS, buka kurung, blok keseluruhan totalnya, titik koma, blok kriteria pertama nama barang, titik koma, kutip pembuka, hard disk eksternal. Kutip penutup. Kita cari yang no ori kriterianya. Kutip penutup, tutup kurung, enter. Jadi jumlah hard disk eksternal no ori-nya itu ada 7 juta. Lanjut yang kelima, yaitu monitor LCD ori. Caranya tetap sama saja, bedanya itu pada kriteria yang akan kita isikan. Blok total, blok kriteria pertama, titik koma, kita ketikkan monitor LCD, kutip penutup, titik koma, kita blok lagi, titik koma, ori, tutup kurung, enter. Jadi jumlah monitor LCD ori-nya itu ada 6 juta. Lanjut untuk monitor LCD no ori-nya, sama seperti tadi, kita klik sama dengan, ketikkan sum IFS, buka kurung atau shift 9, blokkan total dari G3 sampai G10, tutup dengan titik koma, blok kriteria pertama nama barang, tutup dengan titik koma lagi, lalu
kutip pembuka, kita ketikkan kriteria pertamanya, monitor LCD. Kutip penutup, tutup lagi dengan titik koma. Blok kriteria kedua atau kondisi barang, dari D3 sampai D10, tutup dengan titik koma, tanda kutip pembuka, ketikan. Di sini kita mencari kriteria yang no ori, titik penutup, tutup kurung, dan enter. Jadi jumlah monitor LCD no ori-nya itu ada 4.800.000. Oke, video untuk rumus statistika sederhana cukup sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.